Ketika matahari telah beranjak ke peraduannya, gelap malam mulai menemani kehidupan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Aktivitas pun mulai berkurang. Tersisa lampu-lampu yang menerangi kota santri bercengkrama dengan malam. Waktunya menghilangkan penat setelah seharian beraktivitas menjalankan ibadah hanya kepada Allah semata. Dan adalah karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Kota yang banyak menghasilkan santri dan santriwati ini semakin menunjukkan jati dirinya sebagai kota santri dengan masyarakat yang religius. Jika dahulu di daerah ini ada sosok Kiai Haji Zainal Mustafa, pahlawan nasional yang gigih melawan kolonial Jepang dan senantiasa bersikukuh mempertahankan serta memperjuangkan ketauhidan di daerah ini, maka kini pondok-pondok pesantren mengambil alih peran beliau melaksanakan syiar Islam dan mencetak lulusan berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyebarkan agama Islam, menegakkan tauhid di bumi kota santri ini banyak dilakukan pondok-pondok pesantren untuk menghasilkan generasi yang mencintai Al-Quran dan juga hadis. Generasi yang mampu diharapkan dapat memberikan banyak kebaikan, mensiarkan Islam melalui agama yang rahmatan lil alamin. Seperti yang dilakukan Pondok Pesantren Al-Furqon Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon di Jalan Raya Barat Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, menjadi salah satu pondok pesantren yang cukup dikenal di daerah ini. Bunyi bel khas pesantren Muhammadiyah Al-Furqon ini sangat familiar dan telah ada sejak lama. Bunyinya memecahkan keheningan subuh dini hari, tepatnya jam 3 ketika yang lain masih terlelap dalam dekapan malam. Langkah kaki mereka membawa niat masing-masing untuk menggapai ridho ilahi Robi dengan melaksanakan sholat sunnah tahajud berjamaah yang menjadi awal rutinitas mereka sehari-hari. Usai menunaikan sholat tahajud atau lail, mereka berzikir, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melaksanakan tadarus Al-Quran. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasy.
hingga sholat subuh tiba dan azan pun berkumandang memanggil hamba-hambanya untuk kembali menunaikan perintahnya, beribadah dan bersujud kepada Sang Pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, di Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon, kecintaan kepada NKRI selalu dihadirkan pada setiap pelaksanaan upacara bendera yang juga rutin dilaksanakan. Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon yang berdiri sejak akhir tahun 1992 ini adalah pondok pesantren modern yang hadir dari keyakinan dan rasa tanggung jawab akan tuntutan umat terhadap pejuang dan penerus amanat nubuat atau warasatul anbiya. Ya, jadi Al-Furqon itu awalnya adalah nama sebuah masjid di sini. Mungkin lahir dari cita-cita besar seorang pengusaha di sini, ya, bernama Bapak Haji Andi beserta keluarganya untuk mendirikan sebuah pesantren. Jadi pada saat yang bersamaan Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah juga di antara beberapa mubalignya itu sama, mempunyai cita-cita sama untuk mendirikan pesantren. Nah, Bapak Haji Andi memulai mewujudkan cita-citanya itu dari sekitar tahun 80-an. Ya, 80-an. Kemudian merintis membuat masjid, mendirikan bangunan. Awal mulanya itu sekitar 600 meter persegi, kecil di sebelah sini. Kemudian di tahun 92 Bapak Haji Andi dipertemukan oleh seorang tokoh bernama Bapak Haji Cucu, yang kebetulan juga teman dekat sekaligus tokoh masyarakat di sini. Teman dekat Bapak Haji Andi sekaligus tokoh masyarakat di sini. Beliau menjadi mediator yang mempertemukan Bapak Haji Andi dengan pengurus-pengurus Muhammadiyah. Setelah bertemu, terjadilah kolaborasi
yang saling melengkapi, di mana Bapak Haji Andi sebagai seorang pengusaha, beliau sudah memiliki dan membuat fasilitas berupa masjid, beberapa lokal untuk asrama dan kelas, kemudian juga ada rumah untuk pembina. Berkolaborasi dengan Muhammadiyah yang mempunyai tokoh-tokoh yang kompeten di bidang keilmuan agama dan kepesantrenan. Itu terjadinya tahun 92. Ya, tahun 92. Nah, di tahun 92 hasil dari kerjasama itu terbentuklah sebuah pesantren namanya Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon. Artinya pembeda, ya, yang pembeda yang akan membedakan mana hak dan mana batil, begitu. Dengan visi misinya, pondok pesantren ini terus berkembang, melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-kader pemimpin umat. Sehingga santri dibiasakan untuk bisa berdakwah di depan banyak orang. Sejak awal didirikan, Al-Furqon ini disiapkan untuk menjawab kelangkaan para ulama. Para ulama yang dimaksud adalah ulama yang secara komprehensif memahami hakikat agama dan fungsi kemanusiaannya di tengah-tengah umat ini. Maka di Al-Furqon ini diusahakan terjadi sebuah proses pendidikan yang komprehensif menyangkut pendidikan wawasan keislaman, pendidikan muatan keimanan dan kepribadian yang nantinya akan berdampak pada akhlak dan karakter, serta wawasan keilmuan. Sehingga diharapkan hasil output dari Al-Furqon itu bukan saja karakter orang-orang yang punya kemampuan tingkat regional maupun nasional, bahkan dia punya kesadaran universal dan punya kepekaan pada kemanusiaan global. Ya, itulah yang dimaksudkan dengan generasi Robbani yang ingin kami capai di dalam sistem pendidikan ini, sebagaimana amanat Allah di dalam surat Al-Imran ayat 79. Sebagai pondok pesantren modern yang berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah, desain kurikulum Al-Furqon memiliki kekhasan tersendiri yang memadukan uswah hasanan pesantren salaf, modern, dan kurikulum Muhammadiyah yang mengajarkan ilmu diniyah atau keislaman dan ilmu umum. Selain para pengajar dan pendidiknya berasal dari latar belakang keilmuan sesuai dengan bidangnya, mereka rata-rata lulusan dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri seperti Mesir, UIN, UGM, dan UI. Guru atau ustadz dan ustazah yang menjadi sumber belajar bagi santri dan santriwatinya adalah bentuk sederhana dari Islam sebagai rahmatan lil alamin di pondok pesantren Muhammadiyah Al-Furqon. Tipenya adalah tipe pesantren modern, dan ini sudah berdiri sejak lama. Dan terkait dengan kurikulum, kami punya kurikulum yang khas, yang khusus di sini, yang diramu dari beberapa lembaga yang sudah berjalan lebih dulu. Di antaranya adalah pesantren-pesantren modern Muhammadiyah yang sudah lebih dulu, kemudian pesantren-pesantren modern Gontor, kemudian pesantren-pesantren, kurikulum pesantren Salafi juga kami adopsi beberapa yang kami sesuaikan dengan kebutuhan di sini. Sejak berdirinya pesantren Muhammadiyah Al-Furqon tahun 1992 sampai sekarang, alhamdulillah pesantren Muhammadiyah Al-Furqon sudah melahirkan 23 generasi. Dari 23 generasi tersebut, sudah banyak yang berkiprah di masyarakat, ada yang mendirikan sekolah, ada yang memimpin pesantren, dan bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Selain tersebar di berbagai universitas di dalam negeri, baik itu di universitas swasta ataupun universitas negeri, dengan kemampuan dua bahasa internasionalnya, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab, tersedikit dari lulusan pesantren Muhammadiyah Al-Furqon yang melanjutkan studinya ke luar negeri.
Pada usianya yang kini sudah mencapai 30 tahun, Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon memiliki berbagai fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar yang memadai untuk mencerdaskan dan memberikan keterampilan kepada anak didiknya, termasuk fasilitas laboratorium komputer. Kini jumlah santri dan santriwatinya mencapai 500 orang lebih. Banyak hal yang menjadi unggulan dari pondok pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat ini. Di antaranya adalah fasihnya para santri dan santriwati dalam menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kedua bahasa ini diharuskan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren hingga mereka menjadi sangat terbiasa. And even if it just seems like an important with us. Okay, dear audience is talking about the spreading. Selain berbicara dan berdebat, mereka juga diajarkan untuk selalu bertanya dengan bahasa Inggris dan Arab, sehingga mereka fasih dalam berinteraksi dengan kedua bahasa tersebut. Selama di Pondok Pesantren Al-Furqon, saya merasa senang sekali. Merasa betah dan tidak betah itu manusiawi. Namun saya merasa senang dan betah, terutamanya betah di Pondok Pesantren Al-Furqon. Karena fasilitas di Pondok Pesantren Al-Furqon itu sangat bagus-bagus. Banyak cita-cita saya, salah satunya menjadi dai. Nah, di sini tuh merupakan suatu lahan yang baik untuk belajar tentang mendalami ilmu keagamaan, bahasa Arab, Inggris juga, karena bahasa merupakan suatu modal untuk seorang dai. Untuk seorang dai. Pondok pesantren yang kini menjadi salah satu wadah syiar Islam yang mewariskan ilmu umum dan agama tidak terlepas dari upaya melahirkan generasi yang mampu berdakwah, menyampaikan yang ma'ruf dan munkar. Karena apapun profesi setiap muslim, tugas dakwah tidak boleh ditinggalkan sesuai kapasitas keilmuan masing-masing. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Itu pula sebab para santri dan santriwati di Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon juga dilatih untuk menyampaikan kultum atau kuliah 7 menit. Setiap bulan suci Ramadan atau bulan puasa, pesantren pun membuat program yang lebih banyak dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih pada bulan yang mulia ini, terdapat peristiwa besar turunnya Al-Quran, An-Nuzulul Quran, dan malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar. Berbagai program pembinaan santri yang menjadi salah satu strategi pesantren dengan menjaga iklim kompetitif ini menorehkan prestasi membanggakan. Dengan aktif mengikuti berbagai event kompetisi pada berbagai kesempatan, sejumlah piala pun diboyong oleh santri dan santriwatinya. Meski jauh dari orang tua, para santri di Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon tetap semangat menimba ilmu, termasuk mengikuti berbagai kegiatan olahraga yang menjadi bagian dari ekstrakurikuler. Tapak suci seni bela diri yang dikembangkan di pesantren ini bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Berjiwa persaudaraan dan berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah Tapak Suci menjadi salah satu olahraga yang wajib diikuti para santri dan santriwati. Para santri terlihat piawai memainkan 8 jurus khas di dalam tapak suci, yaitu jurus mawar, katak, naga, ikan, lembu, raja wali, merpati, dan jurus harimau.
Dengan mengikuti seni bela diri pencaksilat tapak suci, para siswa menjadi lebih disiplin dan mudah diatur hingga berhasil meraih prestasi. Sebagaimana arahan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, pesantren Al-Furqon Muhammadiyah ini diarahkan untuk menjadi pesantren sehat dalam 4 kriteria. Pertama, sehat fisik, yaitu sehat badan seluruh pengelola aparatur dan juga santri-santrinya. Yang kedua, sehat mental spiritual, yaitu sehat dalam segala urusan yang terkait dengan aspek keimanan, moralitas, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah sehat lingkungan, yaitu lingkungannya tertata bersih, rapih, nyaman. Kemudian yang keempat adalah sehat manajerial. Dalam arti tata kelola pesantren bisa melaksanakan kegiatannya dengan sebaik-baiknya secara manajemen yang sebenar-benarnya. Kegiatan olahraga lainnya yang juga banyak diminati para santri yaitu futsal, volleyball, basket, dan panahan. Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon yang ramah dan amanah dalam syiar Islam yang membentuk muslimin dan muslimah yang mampu menjawab tantangan kelangkaan ulama pada masanya. Berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki serta keyakinan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi bekal para alumni. Jiwa seni para santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon Singaparna Kabupaten Tasikmalaya juga diasah, dibentuk dan disalurkan melalui marawis. Musik kolaborasi kesenian Timur Tengah dan Betawi ini memiliki unsur keagamaan yang kental. Hal tersebut tercermin dari berbagai lirik lagu yang dibawakannya yang berisi pujian dan kecintaan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon, para santri dituntut untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan juga agama agar kehidupan di dunia dan akhirat seimbang. Para santri juga dituntut untuk menjadi pemimpin umat yang berakhlakul karimah dan juga unggul dalam karakter. Demikian jejak Islam kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.